Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, alamin, sehat semuanya ya, Nak. Ya, Pak. Bapak lihat semuanya sudah pada hadir di kelas ini. Maka kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin Ananda kita, Aditya. Aditya dipersilakan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada Ananda Aditya yang telah membawa doa. Jadi di sini Bapak ingatkan kembali lagi untuk Bapak motivasikan kepada kalian anak-anak Bapak agar menjaga jarak di saat keluar rumah, menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Selesai. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban benda di sekitarku, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menulis rangkuman peristiwa perubahan wujud melalui Zoom, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan menuliskan kalimat dengan kata-kata yang terkait melalui Zoom, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. 3. Dengan menuliskan jadwal kegiatan melalui Zoom, siswa dapat merancang kegiatan yang lama waktu diketahui dengan tepat. 4. Dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap melalui Zoom, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. 5. Dengan menuliskan pengalaman menolong orang lain melalui Zoom, siswa dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Jadi, Bapak ingat kembali lagi kepada anak-anak Bapak, siapa ingat pelajaran yang minggu lalu? Pak. Aditya. Bagaimanakah proses pembuatan garam? Proses pembuatan garam dimulai dengan pembuatan tambak-tambak, kemudian melakukan penyulingan air laut untuk dialirkan ke tambak yang telah dibuat. Lalu jemurlah air laut pada tambak tersebut agar apabila kita menginginkan dan garam tebal, maka airnya ditambah lagi. Setelah itu tunggulah selama kurang lebih 210 hari agar bisa menghasilkan garam yang sempurna. Kemudian garam siap dipanen dan dijual ke pabrik untuk ditambah zat sodium. Mereka membuat garam. Pembuatan garam merupakan memanfaatkan salah satu jenis perubahan wujud, yaitu dari benda yang cair menjadi benda yang berupa kristalan garam. Biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Terima kasih kepada Ananda Aditya yang telah membaca proses pembuatan garam. Pelajaran kita minggu yang lalu, itulah proses pembuatan garam. Itu adalah pekerjaan orang-orang di pesisir pantai, terutama pesisir pantai yang berada di Madura, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi kita masuk pelajaran kita pada yang hari ini, pada minggu hari ini, yaitu sebuah proses terjadinya embun. Ya, siapa yang tahu proses pembuatan embun? Siapa yang tahu perubahan embun? Siapa yang tahu baca apa? Embun, ya.
Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun jadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air di udara merupakan menjadi partikel air. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, terima kasih Ananda Ketarianti yang telah membaca proses terjadinya embun. Itulah proses terjadinya embun. Proses terjadi embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu uap air berwujud menjadi gas. Gas itu di udara berubah menjadi partikel air. Wujud air berubah menjadi sebuah gas cair, disebut istilah namanya embun. Jadi siapa tahu proses terjadinya hujan? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Kelvin. Saya, Pak. Siapa itu? Ya, silakan baca. Terjadinya hujan merupakan akibat dari proses penguapan wujud benda cair. Air menguap menjadi uap air. Uap air membentuk awan-awan kecil. Air merupakan awan-awan kecil menjadi awan yang besar. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang turun ke bumi disebut hujan. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Nah, terjadinya proses hujan adalah merupakan akibat dari proses perubahan wujud benda cair. Air itu menguap menjadi uap air. Uap air membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil berubah menjadi awan besar. Awan besar akan mengembun menjadi titik-titik air. Lalu titik-titik air itu turun kembali ke bumi. Itulah disebut namanya hujan. Jadi setelah itu kita masuk pelajaran kita PPK anak tentang sebuah cerita di desa. Ada anak yang bernama Siti. Hidup di desa tempat tinggalnya rukun dan damai. Jadi terciptalah hidup dan rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan antara sesama warga. Jadi si Siti ini mempunyai suku Melayu, bertempat tinggal di suku Batak. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda agama, tapi mereka saling menghormati satu sama yang lainnya. Nah, itulah suatu perbedaan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Kita satu bangsa, satu negara. Hanya agama yang beda, tapi tidaklah perbedaan agama itu membuat kita berbeda. Itulah contoh yang dibuat oleh si Siti. Si Siti selalu mengunjungi temannya sakit. Ada orang tua temannya sakit, dia saling jenguk, melihat, membantu. Jadi Bapak mau tanya kepada anak-anak Bapak, apakah kalian pernah terjadi seperti Siti ini? Seringkah kalian anak-anak Bapak membantu teman-temannya di lingkungan rumahnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa pernah membantu temannya yang seperti yang dicontohi oleh si Siti ini? Apa bisa? Talita bisa itu? Pernah membantu temannya di tetangganya, melihat tetangganya sakit? Aditya? Pernah lihat tetangganya sakit? Pernah, ya. Itulah namanya contoh. Kita hidup, tetangga itu saling membantu. Rukun sama dengan tetangga, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, menjenguk tetangga yang sedang sakit, bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah, bergotong royong membersihkan lingkungan rumah kita agar jangan terjadi banjir, apalagi di musim hujan ini. Berbagi makanan dengan tetangga, rukun dengan tetangga. Itulah contoh hidup rukun bertetangga, damai tetangga, supaya negara tetangga kita saling menghormati satu sama yang lain. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi untuk disinilah pelajaran kita hari ini.
Bapak sudahi dengan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.